Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Kakak, Abang Asisten, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Mobile Programming akan memulai presentasi kami tentang aplikasi yang akan kami buat. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dea Ulina Nafis Kamarbun dengan NIM 2020-31204 dan rekan saya. Saya Firmansyah Davin Pratama dengan NIM 2020-31211. Saya Farhan Taufik Komparansa dengan NIM 2020-31210. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Davin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Deo. Sebelumnya saya izin untuk share screen dahulu. Nah, jadi berikut adalah aplikasi yang kami dari kelompok 7 ini buat, yaitu berjudul Trip Planner, di mana aplikasi kami ini bergerak di bidang pariwisata khususnya, yang berfungsi untuk menentukan rencana perjalanan dan melihat beberapa tempat wisata yang tersedia di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk penjelasan codingannya itu akan saya jelaskan kepada rekan saya Farhan. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan awal dari aplikasi. Mungkin untuk saudara Pin bisa dibuka untuk layoutnya, yang home, back home, yang home, home, back home, sama login. Yang home itu coba. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan awal, yaitu dari layout di home. Kami untuk tampilan awalnya itu kami menggunakan kontras layout agar terlihat powerful. Lalu kemudian kita menggunakan bottom yang ketika nanti bottom itu dipencet akan masuk ke slide selanjutnya. Lalu oke, baik. Untuk selanjutnya dia dari home akan lanjut ke login, yang dimana nanti untuk tampilan login itu seperti yang pada di share screen tersebut. Kami menggunakan layout untuk untuk bisa mengedit dan mendaratnya untuk lebih baik. Lalu kita untuk tampilan email, nama, terus password, kita menggunakan text view. Lalu untuk pengisinya kami menggunakan edit text. Lalu tidak lupa juga kami menambahkannya itu dengan button, yang dimana untuk fungsinya untuk melanjutkan tampilan selanjutnya. Untuk buttonnya sendiri kami menambahkannya dengan submit. Baru ke selanjutnya ke main. Baik, untuk mainnya sendiri kami menggunakan context layout agar powerful. Lalu kami juga menambahkan background yang gambarnya itu dimasukkan dalam Dribble dengan nama formatnya itu BG. Lalu kita juga menambahkan image view itu untuk background juga agar lebih transparan. Lalu kita juga menambahkan push button button untuk untuk tampilan tempat perencanaan perjalanan dan logout. Yang dimana nanti dari fungsi button ini untuk melanjutkan slide selanjutnya tergantung dari fungsinya. Seperti logout nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya fungsinya seperti apa, dan tampilan slide selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Dio. Pada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih.
kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang activity yang kita gunakan untuk activity find location, kemudian history, places detail, trip plan, dan item trip. Kita mulai dari yang pertama, activity find location. Ini merupakan activity yang akan ditampilkan jika pengguna mengklik salah satu gambar pulau yang nanti akan ditampilkan. Nah, pada activity ini kami menggunakan layout jenis linear, kemudian untuk list menunya kami menggunakan cut view. Selanjutnya ke bawah. Nah, selanjutnya untuk bisa menampilkan gambar dan teks, di sini kami menggunakan image view dan text view. Contohnya nanti misalnya di samping pada kanvas desain akan ditunjukkan gambar, nanti ada description tentang apa nama tempat itu dan berapa rating yang diberikan. Kemudian untuk activity history. Nah, untuk activity history sendiri masih tetap menggunakan layout yang sama, yaitu constraint layout. Activity ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang sudah di-report oleh aplikasi tentang tempat tujuan rencana perjalanan yang di-include oleh user. Nah, pada aktivitas ini ada edit text untuk memasukkan detail trip, kemudian ada button simpan untuk menyimpan rencana perjalanan. Kemudian untuk list view yang kami gunakan untuk menampilkan data yang sudah di-include, kami menggunakan recycler view. Selanjutnya untuk activity places detail. Nah, seperti desain yang ada di samping dan masih mengikuti activity yang sebelumnya, kami masih menggunakan constraint layout dan menggunakan cut view. Selanjutnya di activity trip. Nah, seperti desain yang di samping, ini merupakan halaman pertama yang akan ditemui oleh pengguna jika pengguna mengklik tombol login. Nah, masih sama juga, masih menggunakan constraint layout. Di sini kami menggunakan layout constraint tetapi menggunakan bantuan guideline. Fungsi guideline di sini adalah untuk memuat gambar yang akan ditampilkan akan tetap pada constraint atau batasan yang sama. Kemudian untuk bisa mengaktifkan gambar dan pulau-pulau ini, kami menggunakan bawah yang scroll view. Ya, kami menggunakan scroll view dan dipadukan dengan recycler view agar pengguna bisa men-scroll aktivitas atau tempat-tempat yang ada. Kemudian selanjutnya ke activity trip plan. Nah, masih sama menggunakan constraint layout. Di sini lebih rinci dijelaskan tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi dalam sebuah pulau jika pengguna mengklik pulaunya. Di sini digunakan dua layout, yaitu ada constraint dan linear layout. Kemudian ada rating bar, nama tempat, dan berapa banyak pengguna yang sudah memberikan rating. Selanjutnya item trip. Di sini berfungsi untuk menampilkan list yang tadi kita buat di activity history. Di sini menyimpan data-data yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya kita ke activity yang di atas. Pertama, ini ada model, contohnya data source. Nah, data source ini merupakan kelas yang digunakan untuk menyimpan nama-nama pulau yang nanti akan kita tampilkan di halaman awal. Di sini kami menggunakan 4 pulau, ada beberapa pulau yang digabungkan. Yang pertama ada Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua. Kemudian untuk contoh lainnya ada Bali NT Activity. Di sini merupakan kelas yang kami gunakan untuk memuat spot-spot yang ada di pulau
Bali dan Nusa Tenggara. Di sini bisa kita lihat ada penggunaan recycler view yang tadi sudah kita inisialisasi di activity sebelumnya. Untuk aktivitas lainnya seperti Jawa, Kalimantan, Papua, Sumatera masih menggunakan codingan yang sama. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang activity dan adapter atau database yang akan kami gunakan, saya serahkan kepada rekan saya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Deo. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai adapter dan penggunaan database. Nah, selanjutnya untuk adapter kami menggunakan 2 adapter, di mana yang pertama bernama place adapter, yang kedua bernama spot adapter. Sesuai yang dijelaskan oleh Deo tadi, yaitu kita dapat memiliki 2 adapter dan juga 2 kategori, yaitu place dan spot, untuk menentukan tempat dan spotnya juga. Nah, selanjutnya di sini adapter itu difungsikan sebagai jembatan antara 2 activity, di mana kita dapat menjelaskan atau mengambil action dari satu activity ke activity lainnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kami menggunakan database, yaitu dari TripDAO. Untuk database-nya di sini berupa interface, di mana DAO ini sendiri digunakan sebagai penginisialisasi dari database yang kami gunakan. Nah, selanjutnya untuk di sini itu kami menggunakan Trip Database. Nah, di mana Trip Database juga sebagai penggunaan untuk menyimpan database yang kami gunakan, yang user inputkan juga ke dalam aplikasi. Selanjutnya ada yang bernama repository atau Trip Repository, di mana juga berfungsi sebagai insert dan delete dari DAO ya, dari TripDAO tadi. Jadi dari database kami bisa menggunakan repository sebagai penyimpanan data, insert dan delete-nya. Selanjutnya di sini ada adapter untuk database-nya. Sama fungsinya yaitu mengalihkan dari satu activity ke activity lainnya. Dalam artian di sini untuk database-nya. Yang terakhir ada Trip View Model, di mana ini juga merupakan inisialisasi untuk database. Jadi untuk repository, database yang TripDAO ini seluruhnya saling berkaitan dan saling memiliki fungsinya masing-masing juga untuk insert dan delete khususnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pendemoan dari aplikasi yang kami gunakan. Nah, selanjutnya untuk tampilan awal dari atau landing page dari aplikasi yang kami buat ini adalah seperti ini. Berjudul Trippy Planner, kelompok 7 ada TechSU UAS Mobile Programming. Selanjutnya di sini juga dideklarasikan button Join Us, yang mana bisa diklik oleh user. Nah, selanjutnya adalah masuk ke form login, di mana kita harus menginputkan email, nama, dan password kita sendiri. Seperti ini. Untuk password dia menggunakan tadi yang edit text untuk password ya. Nah, selanjutnya kami disubmit aja langsung, dan langsung hadir di tampilan homepage-nya, di mana tadi terdiri dari 3 button, yaitu tampilkan tempat, rencana perjalanan, dan logout. Nah, di sini untuk pengalihan dari setiap activity-nya juga kami menggunakan intent, di mana intent yang kami gunakan adalah explicit intent tentunya. Yang mana explicit intent sendiri itu berfungsi sebagai pengalih antara beberapa activity dalam satu aplikasi. Lain halnya dengan implicit intent yang mengalihkan ke lain aplikasi. Di sini kami hanya menggunakan explicit intent karena hanya menggunakan dan berputar di satu aplikasi. Nah, selanjutnya adalah tampilkan tempat. Kita klik aja di sini. Nah, di sini tertampil ada destinasi wisata di Wonderful Indonesia yang terdiri dari beberapa daerah di Indonesia. Yang daerahnya adalah daerah untuk pariwisata tentunya. Di sini kita bisa klik dan langsung hadir lagi tempat untuk spesifik, atau kata lainnya di sini adalah places, dan ini adalah spot, dan Autobahn dan lain-lain adalah spotnya. Nah, untuk Sumatera, Jawa, dan tempat-tempat lainnya memiliki spot yang berbeda-beda ya di setiap tempat yang ada di Indonesia. Nah, jika misalkan kita nih udah dapat
aplikasi tempat atau spot yang kita inginkan, kita bisa menuliskannya atau kita bisa menyimpannya di detail perjalanan. Seperti contohnya kita masukkan detail tripnya yaitu pengen ke Candi Borobudur. Nah, di sini langsung aja kita simpan. Nah, jadi untuk detail tripnya itu langsung tersimpan di sini. Ada Candi Borobudur. Kalau misalkan kita mau ke Danau Toba juga kita bisa ikutkan. Nah, kita simpan di sini. Nah, langsung tersimpan untuk detail trip yang akan misalkan kita inginkan. Nah, jika kita ingin menghapus detail tripnya atau kita nggak mau ke tempat yang kita tuju tadi, kita tinggal langsung delete aja dan langsung keluar tos Candi Borobudur dihapus atau Danau Toba dihapus. Nah, jika kita udah selesai menggunakan aplikasinya nih, kita langsung aja, kita bisa, terserah kalian, kita langsung bisa jalan-jalan lagi, bisa explore lagi, atau enggak kita, misalnya kalian udah capek, bisa aja langsung kita logoutin aja, seperti ini. Nah, ketika logout kita balik lagi nih ke landing page. Nah, ke landing page lagi, jadi kita harus login, melakukan prosedur yang sama seperti tadi ya. Nah, jadi untuk demonstrasinya mungkin sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.